Ibu-ibu, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah, nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana meneladani istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai seorang muslimah hendaklah banyak-banyak belajar dari para ummahatul mukminin, karena istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibunya kaum muslimin, ibunya kita semuanya, dan tidaklah mereka mendapatkan kesempatan untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hidupnya kecuali mereka memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah teman-teman, banyak sekali mutiara hikmah faidah yang bisa kita ambil dari istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang kita akan pelajari yang pertama kali adalah istri beliau yang pertama. Siapa kira-kira istri beliau yang pertama teman-teman? Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Yo bareng-bareng siapa? Ibunda Khadijah binti siapa? Orang Purworejo bilang Khadijah, jangan sampai ketukar jadi Khotijah. Karena orang Indonesia tuh kadang bilang Khadijah, jadinya siapa? Khotijah. Ya, jadi yang betul adalah Khadijah. Sinten Bu? Masya Allah. Ayah nih pun Khuwailid, Masya Allah, kho kemudian dhammah, ya Masya Allah. Baik, nah beliau teman-teman subhanallah adalah wanita yang mulia, subhanallah, dari kalangan bangsawan yang memiliki kehormatan. Ini nanti kita bisa ambil ibrahnya. Beliau, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, berasal dari keturunan bangsawan. Yang biasanya kita tahu ya teman-teman, yang namanya bangsawan itu hidupnya kira-kira enak nopo mboten? Oh bisa tahu ibu-ibu pernah jadi bangsawan? Loh saya tanya kok ibu-ibu, kata siapa orang bangsawan hidupnya enak? Oh di TV, la haula wala quwata illa billah. Itu di TV sinetron, ya. Padahal sejatinya dia bukan bangsawan, ya. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Berarti tahu ya ibu-ibu ya, kalau bangsawan tuh hidupnya enak, masya Allah. Dan subhanallah, Ibunda Khadijah teman-teman, walaupun beliau berasal dari kalangan bangsawan, namun ketika beliau menikah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mau hidup sederhana. Nah ini dia poin penting yang bisa kita petik faidah dari beliau. Terkadang teman-teman, saya pernah mendapatkan curhatan dari seorang istri yang mengatakan kepada saya, Ustazah, bagaimana caranya saya bisa berbakti kepada suami saya? Saya itu berasal dari keluarga yang kaya raya. Pernah ada yang curhat begitu. Dan suami saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Dari segi harta, rasanya saya itu berbakti kepada suami saya itu butuh pengorbanan, butuh apa ya istilahnya, benar-benar saya itu harus benar-benar butuh taat kepada suami saya. Dan saya sering mengatakan, kata beliau, kalaupun misalnya tanpa suami pun saya masih bisa hidup Ustazah, dari harta warisan yang diberikan oleh orang tua. Subhanallah. Jadi ada wanita-wanita yang merasa dia dari kalangan bangsawan dan memiliki harta yang banyak, kemudian tidak mau taat kepada suaminya dikarenakan suaminya dari keluarga yang biasa-biasa saja. Lihat Ibunda Khadijah teman-teman, walaupun beliau dari kalangan bangsawan, walaupun beliau itu dulu adalah majikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ibunda Khadijah, siapa Ibunda Khadijah teman-teman? Majikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau tetap memuliakan Rasulullah ketika beliau menikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap hormat kepada suami beliau. Beliau tetap patuh kepada suami beliau. Bahkan beliau tak segan-segan mengeluarkan hartanya teman-teman untuk Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Saya dapat pertanyaan ketika kajian offline. Pertanyaannya begini, Ustazah, kalau kita punya uang, kita bekerja, kemudian kita punya uang, itu bagaimana Ustazah? Apakah uangnya untuk kita semuanya atau kita bantu perekonomian keluarga? Saya katakan, ibu, kalau ibu punya uang, ibu punya penghasilan, baik itu dari harta warisan atau mungkin
mungkin ibu bekerja, ibu mau membantu perekonomian keluarga, maka itu ditulis sebagai infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi sejatinya teman-teman, siapapun teman-teman, dari kalangan apapun teman-teman, kalau sudah menikah dan suami teman-teman misalnya dari kalangan yang mungkin biasa-biasa saja, maka kita tetap patuh kepada suami kita, karena kita tahu kepatuhan kepada suami kita adalah sebuah kewajiban. Surga dan nerakanya seorang istri itu terletak kepada keridhaan suami. Coba ditulis, ini besar-besar ditulis, ya, dan ditempel di dekat cermin, ya. Jadi kalau pas lagi emosi kepada suami teman-teman baca, ya, oh, surga dan neraka seorang istri ada pada keridhaan suami. Mas, maafkan aku ya mas, ya, masya Allah. Jadi subhanallah teman-teman, ini hal yang subhanallah sering kali lupa kita. Kita mengira ketika Allah berikan kepada kita harta yang banyak, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita misalnya menikah dengan laki-laki yang biasa, kita mengira kita bisa menginjak-injak kehormatan suami kita. Padahal subhanallah, harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha teman-teman, beliau sampai pernah terjadi sebuah peristiwa di mana waktu itu ada pemboikotan terhadap kaum muslimin, dan beliau akhirnya menahan lapar. Tidak ada makanan yang bisa dimakan kecuali daun-daunan. Subhanallah. Bisa dibayangkan teman-teman, yang biasa makannya enak, buah-buahan ada di mana-mana, roti dengan berbagai jenisnya ada, lauk pauk banyak. Ternyata Allah menguji Ibunda Khadijah dengan keadaan kelaparan, dan pemboikotan itu teman-teman akhirnya berujung kepada sakitnya Ibunda Khadijah, dan tidak lama kemudian beliau wafat pada tahun 10 kenabian. Ya, masya Allah. Kemudian ketahuilah wahai saudariku bahwa Ibunda Khadijah adalah wanita yang pandai menjaga kehormatan beliau. Bahkan beliau diberi julukan sebagai At-Tahirah. Apa itu At-Tahirah? Orang yang suci. Ya, terkenal sebelum beliau menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau terkenal dengan orang yang suci. Maksudnya orang yang suci pandai menjaga dirinya, tidak sembarangan kepada kaum laki-laki. Dan pelajaran yang bisa diambil teman-teman, hendaklah kita sebagai muslimah harus memiliki rasa malu. Hendaklah kita sebagai seorang muslimah tidak bercampur baur dengan kaum laki-laki. Hendaklah kita sebagai kaum muslimah tidak menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Kita tahu bahwa kita itu adalah fitnah bagi kaum laki-laki, tapi setidaknya kita bisa meminimalisir ketika berjumpa dengan laki-laki yang bukan mahram. Jaga suara kita, jangan sampai kita genit di depan laki-laki yang bukan mahram. Jaga perilaku kita, jangan sampai waliyadzubillah menjadi penggoda-penggoda laki orang. Kan kalau di Indonesia ada apa namanya ibu-ibu? Nah, kan pelakor. Apa itu artinya? Perebut laki orang. Ada nggak perebut bini orang? Apa itu? Masya Allah. Ini ibu-ibu Purworejo ini kalau masalah begini, Masya Allah. Dari mana tuh ibu tahu pelakor pebinar, bu? TV lagi? La haula wala quwata illa billah. Kayaknya TV di rumah kita harus dipensiunkan. Sepertinya, ya. Baik. Jadi ada pebinor, ada pelakor. Dan ketahuilah kira-kira teman-teman, pelakor, perebut laki orang, itu kira-kira yang pelakor itu orangnya, wanitanya punya malu atau malu-maluin? Malu-maluin, ya kan? Chat-chatan malam hari, curhat, diawali dengan curhat pada laki orang, kemudian nanti setelah curhat ngajak makan, waliyadzubillah, kemudian akhirnya selingkuh. Subhanallah, banyak kejadian seperti ini. Dan Ibunda Khadijah teman-teman adalah orang yang bisa menjaga dirinya. Subhanallah. Dan perlu diketahui bahwa kelak seorang wanita muslimah yang dia bisa menjaga dirinya, dia tidak terjatuh ke dalam perzinahan, dia bukan orang yang merebut laki orang gitu ya. Kelak Allah Subhanahu wa ta'ala
akan berikan kesempatan kepadanya untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dari pintu manapun yang ia kehendaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha." Nah, ini syahidnya, intinya wa hafizat farjaha. Dia menjaga kemaluannya. Ya, dia artinya bisa menjaga dirinya, tidak genit, tidak menjadi wanita-wanita yang mengganggu laki-laki yang bukan mahram, menjadi wanita seperti Ibunda Khadijah, maka kelak di akhirat Allah akan memasukkannya ke dalam surga dari pintu yang ia kehendaki. Kira-kira kita pengen apa pengen, Bu? Pengen. Maka bersabar di dunia ini. Kita semuanya harus berjuang menjadi wanita-wanita salihah yang bisa menjaga diri kita masing-masing. Subhanallah teman-teman, terkadang kalau seorang wanita muslimah dia memiliki rasa malu, maka untuk lewat di depan segerombolan bapak-bapak saja itu dia malu. Dia akan mepet kemana? Mepet menjauh. Ya. Tapi ada nggak para wanita sudah tahu di situ ada bapak-bapak yang bukan mahram? Dia jalan lenggak-lenggok. Kira-kira ada nggak? Banyak ya. Setelah itu suaranya diumbar, ngobrol, ya ketawa ketiwi. Subhanallah. Ini yang akan menjadi berbahaya bagi kaum laki-laki. Maka yuk jadilah kita wanita-wanita yang bisa menjaga diri kita masing-masing. Baik, kemudian teman-teman, subhanallah, Ibunda Khadijah adalah orang yang bersegera mentaati Allah dan Rasulnya. Beliau termasuk di antara golongan dari kalangan wanita yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan pelajaran yang bisa kita ambil, hendaklah kita sebagai wanita muslimah, apabila Allah dan Rasulnya berkata, apabila Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim dan memerintahkan kita dengan sebuah kewajiban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan sabda-sabda beliau di dalam hadis-hadis sahihnya, maka kita sebagai wanita muslimah mengatakan sami'na wa ata'na. Ibu-ibu, saya mau tanya, di sini nih Bu, di Purworejo, kalau di Jogja terasa sekali, bahan-bahan pangan BBM itu naik napa turun nggih? Oh naik, sama ya berarti ya. Oh sami mawon ya. Nah, kita sebagai muslimah, apa kata Rasulullah ketika Rasulullah SAW didatangi oleh sahabat, ya Rasulullah, di pasar Madinah bahan-bahan pokok naik. Maka kata Rasulullah SAW apa? Coba diingat-ingat, apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala al-qabidul basitur razzaq. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah SAW, zat yang maha menurunkan dan menaikkan bahan pokok, zat yang maha meluaskan dan menyempitkan rizki seseorang. Untuk apa kau cemaskan naiknya bahan-bahan pangan dan engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala zat ar-razzaq. Teman-teman, kalau teman-teman diberitahu curhat nih, misalnya kepada kawannya, ih bahan bakar naik, sayuran naik, telur naik, kan namanya ibu-ibu tuh mesti gobrolannya itu kan, telur naik, minyak naik ya. Kalau teman-teman dikasih curhatan oleh kawannya, teman-teman bilangnya apa? Asal mampu kebeli. Oh, ada lagi nggak? Bilangnya apa? Bilangnya jadi kompor. Iya itu ya namanya perempuan. Gimana sih ya? Ini pemerintah ngurusin kayak gini aja nggak bisa. Wah, tambah panas. Maka kita harusnya bilang begini, sabar. Ibu-ibu kan, daripada ibu-ibu suruh bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, mending kita bilang apa? Sabar ya. Sabar. Allah yang maha memberikan rizki. Allah yang menyempitkan dan meluaskan rizki. Nggak usah cemas. Allah yang memberikan rizki ketika bahan-bahan pangan itu murah di pasar. Dan Allah juga yang memberikan rizki kepada kita ketika bahan-bahan pangan di pasar mulai melonjak tinggi. Kemudian ibu bilang apa ke temannya? Ucapkan alhamdulillah. Yuk kita ucap bareng-bareng alhamdulillah. Subhanallah. Sehingga teman-teman ketika kita belajar dan kita
tahu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Ya Rasulullah, kami mendengar dan kami mentaati. Ibunda Khadijah, teman-teman, subhanallah, adalah wanita istri yang mampu menenangkan suaminya. Nah, ini penting juga nih. Jadi Ibunda Khadijah itu adalah istri yang mampu menenangkan hati suaminya. Mana buktinya? Buktinya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Jibril, ya. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah Ibunda Khadijah dan mengatakan, "Zammiluni, zammiluni." Tolong selimuti aku, tolong selimuti aku. Apa kata Ibunda Khadijah ketika itu, teman-teman? Apakah beliau langsung berbicara kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa? Ada apa?" Langsung panik atau langsung menyelimuti Rasulullah? Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau itu terjadi kepada kita, suami kita dari luar panik. Misalnya suami kita bilang gini, "Umi, ini ada peristiwa ini. Tolong selimuti saya." Ibu-ibu Purworejo yang ada di sini, kira-kira yang pertama kali ibu-ibu lakukan langsung menyelimuti suami ibu-ibu, atau ibu-ibu tanya kepo? Jujur, ya benar, kepo. Lah Mas, wonten apa toh Mas? Gitu ya. Sudah suaminya gemeteran, gigil, ya pengen selimut, pengen teh hangat, yang ada istrinya kepo. Ya subhanallah. Jadi ini peristiwa ini subhanallah bisa kita ambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Ketika suami membutuhkan sebuah ketenangan, ketika suami mengatakan tolong istriku ambilkan misalnya apa? Selimut, ya. Maka yang perlu kita lakukan, ambil selimut, selimuti suami kita. Kalau suami kita datang ke rumah, suami kita bilang, "Istriku, saya mau dibuatkan teh panas," misalnya, tanpa gula, misalnya, karena suaminya sudah mengerti kesehatan, ya. Tanpa gula, tolong buatkan teh panas tanpa gula. Ibu-ibu nggak usah ngomong, "Loh Mas, kok mboten nonton gulane Mas?" gitu ya. "Kok nggak ada gulane Mas?" Nanti suaminya bilang, "Nggak apa-apa istriku, ngeteh di depanmu itu sudah manis karena engkau." Wah, langsung gombalan. Misalnya, "Sudah manis di depanmu, saya ngeteh karena memang engkau itu adalah manis di depanku." Ya, Masya Allah. Cepat bikinkan teh, nggak usah banyak bicara. Masya Allah. Seperti Ibunda Khadijah. Jadi kita mulai siap-siap ibu-ibu, nanti malam nih mungkin ada ujian dari Allah. Apa ujiannya? Misalnya suami ibu-ibu bilang, misal, "Istriku, ayo tolong ya bertugas malam," misalnya. Ibu-ibu nggak boleh ngeles, "Mas, ya Allah Mas, seharian," misalnya ya, "di luar capek Mas," gitu ya. Apa tadi kata saya? Kalau suaminya bilang, "Tolong," tahu kan bertugas malam, ya menemani suaminya, ibu-ibu bilang apa? "Nggih Mas, siap mboten?" Loh, malah pada ketawa, katanya pengen seperti Ibunda Khadijah. Bu, kalau suami ibu mengajak untuk melayani, kita nggak mau, itu kita dilaknat loh. Mau nggak kita menjadi wanita yang dilaknat? Tidak mau. Maka kita katakan, "Nggih Mas," ya, bersegera, "Sami'na wa ata'na." Ya subhanallah, seperti Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian ketika beliau gelisah, apa yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah? Ini istri solihan yang harus begini, yang menguatkan suaminya ketika suaminya berada dalam keadaan down, ketika suaminya berada dalam keadaan terpuruk. Maka seharusnya wanita-wanita salihah, istri-istri salihah mampu menguatkan suaminya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ketakutan yang sangat, dan Ibunda Khadijah mengatakan kepada suami beliau yang tercinta, "Wahai kekasihku," mungkin dia bahasanya ya, "tenanglah, tenangkan jiwamu. Tidak mungkin Allah menelantarkanmu. Engkau adalah seorang laki-laki yang senantiasa membantu orang yang kesulitan. Engkau adalah seorang laki-laki yang sering mengunjungi saudara-saudaramu, menjalin silaturahmi. Engkau adalah seorang laki-laki yang berakhlak mulia, dan tenanglah akan jiwamu karena sesungguhnya Allah senantiasa bersamamu." Kira-kira teman-teman, kalau semua laki-laki di dunia ini punya istri yang seperti ini, kira-kira adem ayem napa mboten? Tenan, bener ya Bu ya? Jujur, ibu-ibu, kalau misalnya diuji oleh Allah, suaminya pulang-pulang tiba-tiba membawa kabar begini, "Bu Dek, ya, mohon maaf ya Dek, ternyata tadi ada kabar yang tidak mengenakan dari perusahaan. Ya, Kanda ternyata di PHK." Kira-kira ibu bilang apa? Hah? Apa Bu? Oh, kata ibunya, "Ya Allah, terus kepiye Mas? SPP anak-anak
gitu ya. Begitu ya Bu ya. Ibu gimana Ibu coba? Ya Allah gitu ya. Sudah bahan bakar melonjak, sayur-sayuran naik, di PHK pula gitu ya. Kira-kira suaminya tambah ini enggak Bu? Ya wis lah Bu, saya tak keluar lagi gitu ya. Masya Allah. Ya inilah kita ya. Dan Ibunda Khadijah tidak. Subhanallah. Ketika suaminya mengatakan, siapa yang datang kepadaku? Karena waktu itu Rasulullah SAW tidak mengenali Jibril. Ya, baru pertama kali Jibril datang. Ya, subhanallah. Dan beliau dalam keadaan ketakutan. Apa bukti Rasulullah SAW berada dalam ketakutan? Sampai berkeringat dingin keluar dari jasad Rasulullah SAW. Dan beliau Ibunda Khadijah menenangkan Rasulullah SAW. Dan kemudian beliau, subhanallah, ini nih teman-teman, istri yang solutif. Apa? Dari mana ibu tahu solutif? Dari TV lagi. La haula wala quwata illa billah. Solutif. Apa buktinya Ibunda Khadijah adalah istri yang solutif? Kata Ibunda Khadijah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nanti habis ini yuk saya ajak ke paman saya, yaitu Waraqah bin Naufal, untuk bertanya siapakah gerangan makhluk yang menemuimu di gua tadi. Ya, dan Ibunda Khadijah pun mengantarkan ya Rasulullah SAW bertanya kepada beliau kira-kira apa yang terjadi dari peristiwa ini. Masya Allah. Jadi teman-teman, mutiara hikmah faidah yang bisa kita ambil adalah bagaimana caranya kita menjadi istri yang solutif. Kalau tadi suaminya bilang, Dek, ya misalnya, mohon maaf ada kabar yang tidak mengenakan, ternyata Kanda di PHK. Ibu-ibu langsung bilang, rapopo mas, di PHK kan itu baru ketutup satu pintu, masih banyak pintu-pintu lain yang belum Allah bukakan. Yuk kita bareng-bareng, saya mencintaimu dalam suka dan duka. Waduh, kira-kira suami ibu-ibu kelepek-kelepek nggak? Yang tadinya mau punya istri lagi, orang iso iki ya, istriku ini setia banget ya. Terus suaminya bilang gini, biasanya laki-laki begitu. Terus Dek gimana Dek, buat anak kita di pondok Dek gitu ya, kan sebentar lagi mau nengok. Istrinya bilang, rapopo mas, sesuk aku jualan apa yang bisa aku jual gitu ya. Nah itu solutif ya, Masya Allah. Nanti malam saya berdoa mas, minta sama Allah, Zat yang maha memberikan rizki. Insya Allah semuanya ada solusinya mas ya, karena Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Coba kira-kira Bu, prakteknya itu berat apa berat? Yakin? Berat ya? Tapi katanya kita mau meneladani Ibunda Khadijah. Kalau kita mau meneladani Ibunda Khadijah, maka harus bisa ista'ini billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoanya begini, ya Allah, jadikan saya istri yang solutif. Ya Allah, jadikan saya istri yang tidak cerewet. Ya Allah, jadikan saya istri yang mampu menenangkan jiwa suami saya manakala suami saya dalam keterpurukan. Ya Allah, jadikanlah saya istri seperti Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Masya Allah. Baik, kemudian apa yang bisa kita ambil teman-teman dari teladan dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha? Beliau teman-teman, Masya Allah, Tabarakar Rahman, adalah seorang wanita yang rajin beribadah. Masya Allah ya. Jadi hampir kalau kita baca sirah para sahabiah ataupun sirah ummahatul mukminin, mereka semuanya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka lalui hari-hari kecuali memperbanyak ibadah saum di siang hari. Tidaklah mereka melalui hari-hari, melalui malam-malam mereka kecuali mereka memperbanyak qiyamul lail. Mereka memperbanyak tahajud di malam hari. Subhanallah. Di mana kita dari mereka? Terkadang siang hari kita habiskan untuk dunia, malam hari kita habiskan jua untuk tidur. Padahal kita mengaku ingin meneladani istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah istri-istri Nabi kita Muhammad kecuali mereka adalah seorang yang abidah, qanitah. Apa itu qanitat? Qanitat itu adalah orang-orang istri-istri yang taat kepada Allah dan Rasulnya, rajin beribadah ya. Dan teman-teman, kita itu harus punya, bagi kita seorang wanita, amalan unggulan. Dan amalan unggulan yang mungkin ringan bisa diucapkan oleh teman-teman adalah memperbanyak istighfar. Yaitu ibadah yang sangat ringan, ibadah yang sangat mudah bagi seorang wanita. Kapanpun, dimanapun teman-teman dalam keadaan
keadaan sedang safar pun di mobil misalnya, teman-teman bisa mengucapkan istighfar. Coba saya mau mengecek paling pendek lafaz istighfar itu astaghfirullahaladzim atau astaghfirullah. Itu kira-kira butuh berapa menit teman-teman? 1 detik? Ya, 1 detik ya. Astaghfirullah, astaghfirullah. Berarti teman-teman 1 menit dapat berapa kali istighfar? 60. 5 menit dapat berapa? 300. Nah, subhanallah 300 istighfar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 5 menit saja. Saya tanya lagi, kira-kira menurut teman-teman itu berat nopo ringan? Yakin? 5 menit beristighfar, Bu, yakin ringan? Lebih nyaman mana bagi teman-teman? 5 menit teman-teman habiskan waktu untuk memperbanyak istighfar dan 5 menit teman-teman habiskan waktu untuk nyekrol status teman. Kira-kira lebih ringan mana? Nyekrol. Masya Allah. Jujur ibu nggak apa-apa. Masya Allah. Betul. Nyekrol status teman-teman. Ya, nyekrol beranda Facebook teman-teman. Nyekrol beranda Instagram teman-teman. Subhanallah. Dan kita itu teman-teman subhanallah banyak melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai hari ini kalau kita mengaku mencintai Rasulullah, kita mengaku kita ingin meneladani istri-istri Rasulullah, ayo kita atur waktu kita sedemikian rupa. 5 menit itu sangat berharga dan kita bisa mengucapkan istighfar sebanyak 300 kali. Dan tidaklah ada sesuatu yang Allah mudahkan teman-teman dari sebuah amal soleh kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak baca doa, Allahumma a'inni ala, hafal dah Bu? Tulis. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya ulangi lagi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah. Ibu biar paham artinya. Kalau kita ibu-ibu baca bahasa Arab, tulisan-tulisan Arab, itu kita harus paham dulu maknanya. Ya, karena banyak tulisan-tulisan Arab yang akhirnya dijadikan jimat, ya, dijadikan untuk penglaris. Ibu-ibu nggak paham tulisan apa, ada yang menyuruh tolong tulisan ini digulung-gulung, celupkan di air putih, diminum airnya. Pernah nggak ibu-ibu mendengar yang seperti itu? Pernah ya? Padahal nggak ngerti tulisan Arab artinya apa. Ya minum saja padahal dia minum kertas. Ya. Jadi harus paham. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah saya, ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatmu, untuk senantiasa berzikir. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Syukrik itu adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolonglah hamba untuk senantiasa bersyukur kepada Engkau. Wa husni ibadatik, wahai Rabbku, tolonglah hamba agar hamba bisa husni ibadatik, mengerjakan amalan solih dengan sebaik-baiknya. Jadi minta kepada Allah 3 poin. Jadikan hamba, wahai Rabbku, orang yang Engkau tolong untuk senantiasa berzikir, beristighfar. Wahai Rabbku, jadikan hamba orang-orang yang senantiasa bersyukur. Wahai Rabbku, jadikan hamba orang yang senantiasa beramal soleh dengan sebaik-baik amal soleh. Masya Allah. Diingat-ingat ya Bu, karena kita itu tidak bisa istighfar barang 1 kali kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta kepada Allah. Pesan saya, jangan pernah kita itu sombong dengan badan kita yang kuat. Jangan pernah kita itu sombong dengan kita punya lisan. Demi Allah, kalau Allah belum berikan taufik kepada kita, kita tidak mampu barang 1 ayat membaca Al-Quran. Maka kita banyak-banyak meminta kepada Allah dengan sebuah doa. Allahumma a'inni ala, ayo baca bareng-bareng yuk. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Masya Allah. Baik, terima kasih. Jazakunallahu khairah. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, Ibunda Khadijah termasuk orang yang sangat sayang kepada seseorang yang pernah berbuat baik kepada suaminya. Ibunda Khadijah adalah wanita yang sangat sayang kepada orang-orang yang pernah berjasa kepada suaminya.
Apa buktinya? Ketika Ibunda Khadijah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Ibunda Halimatus Sa'diyah, siapa Ibu Halimatus Sa'diyah? Ibu susunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu Bu, Rasulullah itu waktu beliau masih dalam kondisi radha'ah, menyusui, beliau disusui oleh seorang wanita dari Bani Sa'ad yang bernama Halimatus Sa'diyah di sebuah kampung, ya. Dan subhanallah, ternyata Ibunda Halimatus Sa'diyah beliau datang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Maka kemudian beliau pun akhirnya menceritakan kondisi yang ada di kampungnya, adanya paceklik, adanya kesusahan, kelaparan. Maka subhanallah, apa yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah, teman-teman, ketika beliau tahu bahwa Halimatus Sa'diyah pernah berjasa kepada suaminya, menyusui suaminya, beliau memberikan 40 ekor kambing untuk Halimatus Sa'diyah agar bisa dibawa pulang ke kampungnya. Faidah yang bisa kita ambil, teman-teman, hendaklah kita sebagai istri banyak-banyak berbuat kebaikan kepada keluarga suami kita, baik itu kepada mertua kita, baik itu kepada bulenya, kepada budenya, kepada pakliknya, kepada pakdenya, ya. Keluarga suami kita, kita berbuat baik. Subhanallah, saya mau tanya, kalau seorang istri, dia sayang banget ke mertuanya, dia sayang banget ke keluarga besar suaminya, kira-kira wanita ini disayang enggak oleh keluarga besar suaminya, Bu? Disayang. Malah subhanallah, mertuanya akan membelanya. Mas, ayo mas, tolong urusi istrimu, misalnya, ya. Subhanallah. Tapi beda kalau ada istri-istri yang justru menjadikan mertuanya saingan, yang justru mengatakan kepada suaminya, ngompor-ngomporin suaminya untuk berbuat buruk kepada keluarga besarnya. Subhanallah. Wanita-wanita seperti ini nggak akan disayang oleh keluarga besar suaminya. Sejatinya, Bu, ketika kita memperhatikan mertua kita, ya, karena mau tidak mau kita itu tahu bahwa suami kita memiliki tanggung jawab ketika beliau sudah menjadi suami diri kita masing-masing. Siapa tanggung jawab beliau? Kita sebagai istrinya dan termasuk ibunya, mertua kita. Ya, itu menjadi tanggung jawab suami kita. Dan ketahuilah kalau kita sayang kepada mertua kita, itu akan membuat suami kita lebih mencintai kita semuanya. Ya, percaya nggak, Bu? Coba cung di sini yang sayang ke mertua, saya mau tahu. Semuanya sayang nggak? Kepiye Ustazah, mertua saya sudah meninggal duluan. Ya, kalau sudah meninggal duluan doakan. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibunda Khadijah juga terkenal dengan seorang wanita yang sangat-sangat dermawan. Masya Allah. Tidaklah ada seseorang yang mengunjungi rumahnya kecuali beliau akan memberikan apa yang beliau miliki. Masya Allah. Masya Allah. Dan beliau pun terkenal dengan wanita yang mementingkan kehidupan orang lain. Jadi dermawan dan mementingkan kehidupan orang lain. Masya Allah, ya. Allahu Akbar. Nih jarang sekali wanita langka seperti ini. Wanita-wanita yang senantiasa memikirkan orang lain dibandingkan dengan dirinya. Ya, Masya Allah. Kira-kira banyak atau sedikit, Bu, jumlahnya, Bu? Sedikit. Biasanya banyak kaum wanita itu yang mementingkan dirinya sendiri, tidak mau mementingkan orang lain. Dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya berpesan ketika ada orang datang ke rumah, misalnya meminta sesuatu kepada ibu-ibu, ya, baik itu meminta beras, meminta apa, misalnya meminta uang karena nggak punya uang. Kalau kita punya, kasih. Dan rubah mindset kita. Jangan pernah kita katakan begini, ada orang datang minta beras, minta uang ke kita, terus kita bilang ini, ya Allah, uangku kurang, uangku akhirnya jumlahnya jadi terkurangi dari 100.000 jadi 70.000 karena 30.000 saya kasih. Rubah mindset kita. Apa yang harus dirubah? Kita katakan, alhamdulillah ya Allah, engkau telah datangkan orang yang akan membawa hartaku ke akhirat. Ya, kira-kira enak nggak, Bu, mengeluarkannya, Bu? Enak. Terus kita bilang ke orang yang kita kasih, terima kasih ya, Bu, sudah kesini. Mudah-mudahan Allah paringi barakah. Nah, kita ucapkan terima kasih. Kenapa
Kenapa? Karena sesungguhnya dia yang membantu kita membawakan harta kita ke akhirat. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga di dalam surah Ad-Duha, kalau misalnya ada orang yang minta-minta dan kita punya, maka kita harus memberi, ya. Dan jangan pernah menghardik orang-orang yang meminta kepada kita sedangkan kita punya yang bisa kita beri. Jadi subhanallah, siapapun yang datang ke rumah Ibunda Khadijah, maka Ibunda Khadijah senantiasa memberi, ya Masya Allah. Dan saya tuh punya Bu kenalan orang Yaman, ya, waktu dulu belajar di Yaman. Itu terkenal banget, ya, orang itu wanita, ya, terkenal suka memberi. Jadi sampai kalau ada orang nggak punya, dia sudah tahu kemana harus mencari, mana rumah yang harus didatangi. Orang-orang akan menunjukkan itu loh, rumahnya fulana. Dia itu banyak orang datang ke sana, ya, meminta beras. Banyak orang datang ke sana meminta hutang gitu ya, meminjam uang untuk modal misalnya. Dan beliau kasih, Masya Allah, subhanallah. Namun yang perlu diluruskan teman-teman, kalau Allah sudah berikan kesempatan teman-teman untuk banyak menolong orang, untuk banyak dermawan, ayo luruskan niat kita. Untuk apa kita dermawan? Untuk apa kita memberi kepada orang? Jangan sampai hal yang mulia itu kita kotori dengan niat buruk kita agar kita disebut sebagai seorang dermawan. Ketahuilah wahai saudariku, besok ada orang-orang yang pertama kali diseret ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah seorang yang dermawan, yang memberikan harta kepada orang lain, tapi ternyata niatnya bukan karena mencari ridha Allah, niatnya agar orang lain mengatakan kepada dirinya bahwa dirinya adalah seorang yang dermawan. Maka Allah akan katakan kepadanya, engkau telah mendapatkan apa yang engkau harapkan. Orang-orang berkata kepadamu, dirimu adalah orang yang dermawan, dan aku telah memberikannya di dunia dengan sebutan engkau seorang dermawan. Maka hari ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, masukkanlah ia ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kan ada nggak Bu orang yang niatnya ngasih tapi pengen disebut seorang yang dermawan? Banyak, ya Masya Allah. Jadi ayo, sayang kalau kita hanya ingin mendapatkan pujian manusia. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibunda Khadijah termasuk orang yang mendapatkan salam dari malaikat, ya Masya Allah. Ibu-ibu pernah dapat salamnya dari siapa ya? Dari teman, ya Masya Allah. Jadi Ibunda Khadijah ini termasuk orang yang mendapatkan salam dari malaikat, ya Masya Allah, Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, ini adalah sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketabahan yang senantiasa beliau lakukan di dalam mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sabar di atas ujian, maka kelak besok ketika malaikat datang untuk mencabut nyawa kita masing-masing, maka malaikat akan mengatakan, absyiri, absyiri, saya akan berikan kabar gembira kepadamu wahai fulana dengan surga yang begitu wangi. Ya Masya Allah, Allah bentangkan surga kepada wanita-wanita salihah. Allah bentangkan gambaran surga kepada istri-istri salihah. Besok Bu, ketika kita akan menghadapi sakaratul maut, kalau kita itu termasuk istri yang salihah, wanita-wanita salihah, maka Allah akan mengabarkan kepada kita melalui malaikatnya bahwa kita akan mendapatkan surga yang telah Allah siapkan di akhirat. Dan rugi bagi seorang istri, bagi seorang wanita yang ia ketika hidup, semasa hidup menjadi istri yang durhaka kepada suaminya, istri wanita yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketika di detik-detik sakaratul maut dibentangkan untuknya gambaran neraka yang begitu mengerikan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik, kemudian bahkan bukan hanya malaikat yang memberikan salam, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menitipkan salam untuk Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Masya Allah, langsung salamnya dari zat yang menciptakan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Masya Allah. Jadi subhanallah ya teman-teman, karena benar-benar Ibunda Khadijah itu di dalam hidupnya memprioritaskan Allah, maka Allah pun memberikan salam untuknya. Masya Allah. Pengen enggak Bu kita disayang sama Allah Bu? Pengen. Pengen enggak kita besok bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pengen. Maka mari kita bersama-sama berjuang menjadi istri-istri salihah, menjadi hamba-hamba Allah yang salihah, karena besok bukan hanya salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita, tapi kita pun akan mendapatkan balasan bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Baik.
Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibunda Khadijah juga termasuk wanita yang memberikan anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Ketika beliau sudah meninggal dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut nama Khadijah di depan Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah cemburu. Ya Rasulullah, kenapa engkau sebut istrimu sedangkan istrimu sudah tidak ada lagi di dunia? Dan Rasulullah pun menjawab, wahai Aisyah, bagaimana saya mau melupakan Khadijah? Ia adalah seorang istri yang memberikan anak kepadaku. Masya Allah. Pertanyaannya, berapa putra dan putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibunda Khadijah, teman-teman? Berapa? Yo, belajar lagi. Berapa, Bu? Ada nggak di TV? Nggak ada. Loh, kalau masalah gini nggak ada di TV. Kalau pelakor webinar ada. Ya, yuk belajar. Berapa putra-putrinya Rasulullah dari Ibunda Khadijah? 6. Pintar. Yang pertama, wah ibunya ini dapat dari mana tuh? Yang jelas bukan dari TV ya? Ya dari pengajian. Ya, 1 siapa? Nggak update. Oh, nggak update katanya. Yuk sekarang tulis ya, siapa pertama teman-teman? Qasim, Abul Qasim. Ya, Qasim berarti yang pertama. Yang kedua siapa? Abdullah. Ya, Abdullah itu Indonesia ya. Abdullah. Putra kedua Rasulullah SAW itu Abdullah. Yang ketiga siapa? Ruqayyah. Yang keempat siapa? Zainab. Yang kelima siapa? Ummu Kulsum. Yang terakhir siapa? Fatimah. 6. Ya, oke, baik. Nah, Abdullah dan Qasim itu Allah wafatkan ketika mereka masih kecil. Dan ini ada hikmahnya, Masya Allah. Ruqayyah Allah wafatkan ketika Rasulullah SAW berada di Madinah pada tahun 2 Hijriah. Ya. Dan putri Rasulullah SAW yang meninggal menyusul Rasulullah SAW ketika beliau meninggal dunia, tidak lama kemudian putrinya meninggal, yaitu Fatimah. Ya. Jadi subhanallah teman-teman, kalau ada di antara teman-teman yang saat ini pernah ditinggal wafat oleh anak-anaknya, maka Rasulullah adalah teladan kita semuanya. Ya, Rasulullah itu sudah diambil putra-putri beliau, Abdullah, Qasim, Ruqayyah, ya kemudian siapa lagi? Ummu Kulsum, semuanya hampir diambil kecuali Fatimah. Dan Fatimah meninggal setelah Rasulullah SAW meninggal, baru kemudian Fatimah menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Baik, jadi di antara ciri wanita salihah, apa kata Rasulullah SAW? Di antara ciri wanita salihah adalah al-walud. Apa itu al-walud, Bu? Banyak anak. Jadi ibu-ibu siap nggak? Katanya mau jadi istri solihah. Kalau bapak bilang begini, Bu bapak bercita-cita mau punya anak 11 gitu ya. Kenapa Pak kok punya anak 11? Biar kalau main bola nggak usah jauh-jauh ya. Kira-kira ibu-ibu seneng apa mboten? Yakin? Ibu-ibu bilang gimana? Astagfirullah mas ya. 11 itu banyak mas. Gimana lek saya ngerawat, lek saya ngurusi gitu ya. Kan ibu-ibu bilangnya begitu ya. Masya Allah. Jadi ternyata al-walud, punya anak banyak, itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tapi pastinya jangan sampai ditelantarkan ya ibu-ibu. Tetap kita juga harus bisa tahu diri. Oh, anak saya umurnya sudah sekian, berarti harus nambah. Oh, stop dulu, boleh. Tapi nanti jangan sampai itu, karena saya belum pernah ikut KB, jadi nggak paham apa bahasanya. Steril, ya kan? Ada kan? Disterilkan. Itu nggak boleh ibu-ibu. Kalau kita di stop sementara, kata Syekh Utsaimin, bagi para wanita nih, kalau untuk menjaga jarak itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk memutus steril itu nggak boleh. Ya, kalau dia masih kuat, dia tidak ada penyakit, tidak ada uzur, maka dia harus siap untuk memperbanyak anak. Ya, dan ini subhanallah ibu-ibu, banyak anak banyak rizki, banyak anak banyak yang mendoakan. Saya punya kawan di Yogyakarta, hari ini nih anak beliau sudah 11. Ya, saya masya Allah tabarakar rahman, kalau masuk ke rumah beliau seperti masuk ke playgroup. Ya, satu nangis, sini Umi mau ini, sana mau makan, masya Allah ya. Dan ibu tahu beliau itu kalau hamil bed rest, tapi beliau Allah kuatkan. Saya tanya kepada beliau, pripun, gimana? Senang napa mboten banyak anak? Alhamdulillah, katanya ya masya Allah. Jadi kalau kita punya anak banyak, artinya kita insya Allah pengen menjadi wanita-wanita salihah. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Ibunda Khadijah, masya Allah tabarakar rahman, adalah di antara kelak besok
wanita-wanita pemimpin, menjadi para pemimpin wanita penghuni surga. Masya Allah, tabarakar rahman. Bagi teman-teman yang kelak memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, maka akan dipimpin oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, para pemimpin wanita penghuni surga itu adalah Maryam binti Imran. Sudah tahu belum siapa Maryam binti Imran? Ayo ibu yang terupdate. Maryam binti Imran apa? Ibunda Nabi Isa. Siapa ibunda atau ibunya? Ibunya Nabi Isa. Pintar. Berarti update-nya bukan hanya TV ya. Siro bagus. Baik. Yang kedua adalah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pemimpin wanita-wanita surga, Fatimah. Tadi Maryam binti Imran, kemudian Fatimah. Yang ketiga adalah Khadijah binti Khuwailid. Itu pemimpin wanita-wanita surga. Dan yang terakhir adalah Asia. Siapa? Istrinya Fir'aun. Subhanallah ya Bu, kalau kita belajar tentang siapa Asia Bu, ya kita itu akan lebih banyak bersyukur. Ya, ibu-ibu kalau punya suami belum mau sholat, ya maka ibu-ibu jangan langsung minta cerai, berdoa dulu sama Allah. Lihat bagaimana Asia. Asia punya suami yang suaminya mengaku dirinya Tuhan, yang suaminya mengatakan bahwa alam semesta ini diciptakan olehnya. Ya, yang suaminya mengaku bahwa semua kalangan yang ada di Mesir waktu itu harap patuh kepadanya. Tapi Asia bersabar Bu. Bahkan beliau mengatakan, Rabbi benili indaka baitang fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku rumah di surga. Dan Asia Allah jadikan sebagai pemimpin wanita-wanita di surga. Baik, kemudian terakhir teman-teman, ketahuilah bahwa dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, Masya Allah, termasuk di antara wanita terbaik di dunia adalah Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Masya Allah ya. Jadi wanita terbaik di dunia itu kata beliau adalah Maryam binti Imran dan Khadijah binti Khuwailid. Jadi kayak apa Bu namanya Bu? Kalau di Indonesia itu Miss Universe, Miss Universe, Miss World. Wah Ibu update banget ya. Miss World. Nah Miss World itu bukan wanita terbaik. Siapa wanita terbaik di dunia kata Rasulullah? Khadijah binti Khuwailid. Dan ketahuilah sebaik-baik perhiasan dunia, walaupun kita belum menjadi wanita terbaik di dunia, tapi sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Kalau kita pengen menjadi perhiasan dunia, sebaik-baik perhiasan, maka jadilah kita wanita-wanita salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah taufik untuk menjadi wanita-wanita salihah, untuk menjadi istri-istri salihah, untuk menemani suami kita dalam keadaan suka dan duka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak keturunan kita salih dan salihah. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.